Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, selamat mendengarkan. Ledakan, diiringi oleh guntur yang memekakkan telinga, langit di atas kepala semua orang, di atas langit 10.000 zang, situasinya berubah, langit yang semula cerah dengan cepat menjadi gelap, menutupi satu sisi dunia. Warna dunia berubah, dan atmosfer antara langit dan bumi juga dengan cepat menjadi menindas pada saat ini. Murong Qianqian merasakan hawa dingin di hatinya sesaat, alkimia kental, dan Xiao Yan sendirian. Jika tidak ada yang melindunginya, maka alkimia Lei, tapi dia hanya bisa melawannya sendirian, dan dengan kekuatan Xiao Yan, bagaimana dia bisa menjadi lawan Dan Lei? Brengsek, kenapa Dan Lei ini cepat atau lambat datang, kenapa datang saat ini? Mengutuk dengan marah di dalam hatinya, ekspresi wajah cantik gadis itu dengan cepat menjadi bermartabat, alisnya berkerut, dan dia melihat ke arah gua yang gelap gulita, dengan kekhawatiran yang tak terhapuskan di matanya yang indah. Hahaha, Dan Lei telah muncul, hehe, gadis kecil, aku ingin melihat bagaimana kekasih kecilmu bisa melawan Dan Lei. Hahaha. Melihat ekspresi khawatir di mata indah Murong Qianqian, pria kuat itu segera mencibir, lalu matanya tertuju pada tubuh menggoda gadis yang dibungkus rok panjang lagi ada jeda di pergelangan tangan seputih salju, dan segera, lelaki kuat itu menatap wajah halus dan cantik gadis itu dengan senyum cabul, dan mencibir dengan rakus. Huff, bagaimana dengan ini, gadis kecil, selama kamu berjanji untuk mengikutiku kembali dengan patuh, aku dapat membantu kekasih kecilmu melawan Dan Lei, bagaimana? Meskipun dia berkata begitu, langkah pria besar itu hanya untuk mendapatkan pil obat kekaisaran itu. Lagi pula, jika tidak ada yang bisa menahan guntur pil, maka obat-obat kaisar ini tidak akan lolos dari akhir kehancuran. Mendengar kata-kata dari mulut pria kuat itu, Murong Qianqian merasakan luapan amarah di hatinya, tetapi karena kekuatan pihak lain, dia hanya bisa memarahinya dengan marah, dan berteriak dengan nada dingin. Jika kamu berani menyentuh setengah dari rambut Nona Ben, aku bersumpah, aku pasti akan membiarkanmu mati di pegunungan Silin ini. Haha, ada banyak orang yang menginginkan nyawa rajaku, tetapi kamu, gadis kecil, tidak ada dalam daftar. Dengan kekuatan setengah kaisar bintang 4-mu, bahkan jika kamu pulih dari lukamu, apa yang dapat kamu lakukan denganku? Pria berotot itu mencibir teriakan marah gadis itu, dan ada sedikit haus darah di sepasang mata merah binatangnya. Huff. Awalnya aku ingin menyimpan seluruh tubuh anak itu di dalam, tapi karena itu masalahnya, kupikir itu tidak perlu, hahaha. Ledakan, mengikuti tawa keras dari mulut pria berotot itu, awan petir yang baru saja memadat tiba-tiba berguling dengan keras di atas langit, dan segera setelah itu, petir yang mengerikan meledak dari awan petir. Jatuh, dia membanting dengan keras di mana Xiao Yan berada di momen. Ledakan, ketika guntur datang ke dunia, gua tempat Xiao Yan berada seperti sepotong tahu di bawah guntur, itu langsung dihancurkan menjadi tumpukan bubuk oleh guntur, dan seluruh gunung terbelah darinya, memperlihatkan Xiao Yan di perut gunung. Oh, kamu benar-benar anak laki-laki dengan kulit halus dan daging yang lembut. Pantas saja kamu bisa ditemani oleh kecantikan seperti itu. Tapi, sekarang, kamu adalah kecantikan raja, hahaha. Dengan tertawa keras, tubuh lelaki kuat itu tiba-tiba melintas, dan dia bergegas menuju Xiao Yan dengan ganas. Melihat adegan ini, ekspresi Murong Qianqian di wajahnya yang pucat dan cantik berubah lagi, mengabaikan luka di tubuhnya. Begitu tubuhnya bergerak, tubuh yang lemah dan halus muncul di depan pria kuat itu dalam sekejap. Pada saat yang sama, tangan ramping itu diangkat dengan cepat, dan jari itu meluncur melintasi ujung jari, dan beberapa tetes darah merah cerah segera mengalir keluar dengan meluncurnya ujung jari gadis itu, sebuah rune aneh terkondensasi dalam kehampaan di depan, dari dia. Saat rune memadat, itu dengan cepat berubah menjadi aliran cahaya dan tenggelam ke dalam tubuh gadis itu. Ledakan, saat berikutnya, tubuh halus gadis itu tiba-tiba terguncang, dan nafas yang kuat keluar dari tubuh gadis itu dengan cepat, berubah menjadi badai energi, yang membuat pria kuat yang mendekat itu berhenti tanpa sadar. Ketika pria kekar itu menatap ke arah lain, dia melihat bahwa tubuh Murong Qianqian meledak dengan aliran energi pertempuran, dan pada saat yang sama, aura gadis itu juga meningkat dengan cepat, dan energi pertempuran yang semula lemah di tubuhnya juga dengan cepat menjadi penuh, dan bahkan lukanya ditekan secara paksa pada saat ini. Setelah beberapa napas,
Aura kekerasan dan menakutkan di tubuh gadis itu berangsur-angsur berhenti, dan pada saat ini, kekuatan Murong Qianqian tiba-tiba mencapai tingkat setengah kaisar bintang 5, masih ada celah besar di antara orang-orang kuat ini. Oh, aku pikir kamu bisa menjadi seberapa kuat. Ternyata kamu hanya setengah kaisar bintang 5, tetapi metode rahasia ini tidak buruk. Jika kamu bisa menyerahkannya kepadaku, aku berjanji akan melakukannya pasti memperlakukanmu dengan baik di masa depan. Kamu sangat mencintaiku, hahaha. Merasakan aura yang memancar dari tubuh gadis itu, pria berotot itu tidak bisa menahan perasaan sedikit terkejut, tetapi setelah beberapa saat, senyum penuh nafsu penuh keserakahan muncul di wajahnya lagi, dia tertawa terbahak-bahak, dan lidah merahnya garang. Dia menjilat bibirnya dan tertawa tajam. Haha, nak, karena kamu tidak sabar untuk dilucuti oleh raja ini, maka raja ini akan segera datang. Hahaha. Tertawa. Setelah tawa turun, telinga gadis itu tiba-tiba mendengar angin kencang, dan telapak tangan besar menamparkan bahu kanan gadis itu dengan keras. Melihat ini, ekspresi pipi gadis itu tidak bisa tidak berubah sedikit, wajahnya yang pucat dan cantik tidak pulih karena aura yang kuat di tubuhnya kertas putih polos. Tubuh yang lembut itu berputar, dan suasana hati gadis itu tegang, pada saat yang sama dengan semangat juang di tubuhnya melonjak, tangan batu giok itu berbalik dan membanting ke arah kekosongan di sisi kanan tubuh yang lembut itu. Menusuk, Murong Qianqian menyerang dengan telapak tangan, tetapi mengenai kekosongan yang kosong, dan pada saat yang sama, lengan baju di lengan kanan Murong Qianqian robek secara paksa. Apa? Gadis itu terkejut, tubuhnya yang halus mundur dengan keras, tangannya keluar bersamaan, dan seberkas energi pertempuran segera ditembakkan, meledakkan kehampaan di sekitarnya dengan ganas. Tetapi pada akhirnya, gadis itu masih mengkhawatirkan pria kuat yang telah memukul pria kuat yang menakutkan itu dengan satu pukulan, sebaliknya, pria kuat itu mendatangi gadis itu lagi setelah beberapa kali kilatan, dan dengan lambaian tangannya yang besar, dia menghancurkan pinggang gadis itu, rok di tengahnya robek tiba-tiba. Tanpa rok panjang yang dikenakan oleh gadis itu tiba-tiba menjadi longgar. Pada saat yang sama sosok gadis itu surut, angin bertiup, dan rok panjang itu tertiup angin, memperlihatkan area musim semi yang luas di bawahnya. Rok panjang Murong Qianqian. Namun, sebelum ekspresi wajah Murong Qianqian berubah, sosok kekar itu muncul lagi di depan gadis itu, meraih satu-satunya gaun biru aqua yang tersisa di tubuh gadis itu. Saat dia sadar kembali, raut wajah cantik Murong Qianqian tiba-tiba menjadi ketakutan, dengan ekspresi ngeri di wajahnya yang cantik, tubuhnya yang halus setengah berbaring dan dengan cepat mundur ke belakang, berharap untuk menghindari pemandangan binatang botak ini. Namun sayangnya, meski Murong Qianqian menghindari pria perkasa itu masih mencengkeram ujung rok panjang yang mencapai kakinya. Menusuk, ledakan. Sementara Murong Qianqian dan orang kuat berjuang untuk mendukung, Xiao Yan pada saat ini juga menghela nafas panjang menghadapi guntur yang jatuh dari kehampaan. Xiao Yan tidak berani ceroboh di hatinya setelah guntur. Xiao Yan pada saat ini dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan guntur yang menakutkan masih ada di tubuhnya, tetapi pada akhirnya, di bawah penyempurnaan api aneh Xiao Yan, dia masih diserap olehnya sebanyak mungkin, menjadi Xiao Yan, dari Yan. Berdiri perlahan, Xiao Yan tidak hanya merasa pusing untuk sementara waktu, untuk meningkatkan kualitas ramuan ini dengan lebih baik, Xiao Yan mencoba yang terbaik kali ini, yang secara alami menghabiskan lebih banyak kekuatan jiwa. Itu menakutkan, tetapi pada saat yang sama, hasil Xiao Yan juga membuatnya cukup puas. Ini adalah kuandan tingkat kekaisaran kedua yang disempurnakan Xiao Yan setelah pil kesengsaraan kaisar yang terakhir kali disempurnakan pada konferensi alkemis di kota kuno yang liar. Xiao Yan percaya bahwa dengan dua pengalaman ini, dia akan menjadi awal yang kokoh baginya untuk menyempurnakan Emperor Great Kuandan lagi di masa depan. Tusuk lala, jauh di atas langit, awan petir bergulung, dan Xiao Yan baru saja bangun, dan di dalam awan petir yang tebal, guntur yang mengejutkan keluar, seperti naga bertanduk yang turun ke dunia, dan dengan kejam membombardir Xiao Yan di bawah. Dengan kuat menggelengkan kepalanya yang mengantuk, Xiao Yan mengangkat kepalanya, menyipitkan matanya, dan melihat petir mengerikan yang jatuh dengan kecepatan yang sangat cepat, lalu perlahan menarik pandangannya, menjentikkan jarinya, dan aliran cahaya hitam keluar dengan cepat, keluar dan menghadapi guntur yang jatuh dengan cepat. Memalingkan matanya, Xiao Yan melihat ke arah di mana Murong Qianqian saat ini,
tetapi kebetulan melihat rok panjang tipis pada Murong Qianqian dirobek oleh pria kuat itu, dan segera, rok panjang di tubuh gadis itu robek. Paha retak, dan sepasang kaki yang ringan dan indah terekspos ke udara, menyebabkan banyak orang di lapangan berteriak dan berteriak saat ini, menatap mata gadis itu dengan keserakahan. Tapi saat berikutnya, ketika gadis itu penuh ketakutan, lelaki kuat itu mencondongkan tubuh ke depan lagi, dan meraih satu-satunya rok yang tersisa di gadis itu dengan senyum cabul. Hahaha, di tengah tawa keras, lelaki kuat itu semakin dekat dan dekat dengan tubuh halus Murong Qianqian, sementara yang terakhir, karena ketakutan di hatinya, bahkan lupa untuk menghindar, dan membeku di udara seolah-olah abu mati, tampak penuh ketakutan melihat pria kuat yang semakin dekat dan dekat di depan matanya. Tetesan air mata yang jernih di mata gadis itu akhirnya tidak bisa menahan diri untuk keluar saat ini. Namun, pada saat berikutnya, ketika tangan besar pria kuat itu berjarak kurang dari 1 inci dari rok panjang yang dikenakan Murong Qianqian, angin dingin tiba-tiba bertiup di antara langit dan bumi, yang membuat orang merasa gentar. Segera, saat berikutnya, ledakan yang mengerikan bercampur dengan jeritan yang menakutkan, dan samar-samar, ada sedikit suara patah tulang, yang terkubur di dalamnya. Segera setelah itu, sekelompok monster yang hadir melihat sesosok manusia terbang terbalik dengan sangat tiba-tiba. Keluar, sambil terbang keluar, darah merah cerah juga menyembur keluar, menodai sebagian besar tanah menjadi merah. Adegan yang begitu tiba-tiba membuat semua orang yang hadir benar-benar terdiam dalam sekejap. Semua orang membuka mata mereka lebar-lebar, dipenuhi keterkejutan, melihat sosok yang terhempas, sampai sosok itu menghantam tanah dengan keras, dan sebuah lubang besar yang dalam terbentuk di depan, dari mata semua orang. Semua orang di lapangan menatap tajam pada saat ini. Ketika mereka melihat wajah pria itu dengan jelas, ekspresi wajah semua orang tiba-tiba membeku pada saat ini. Segera setelah itu, suara menelan air liur terdengar pada saat ini. Suara itu terus berdering di lapangan, dan kengerian tertulis di seluruh wajah semua orang, karena sosok yang terhempas adalah pria kuat yang menangkap gadis itu pada saat sebelumnya. Kemudian, ketika semua orang mengalihkan pandangan mereka kembali ke tempat gadis muda itu berada saat ini, ekspresi semua orang tidak dapat menahan perubahan drastis lagi. Apa yang muncul di depan mereka saat ini bukanlah lelaki tua yang mereka bayangkan di dalam hati mereka, tetapi lelaki tua itu, sesosok muda berjubah hitam dengan penggaris raksasa di punggungnya. Wow, segera, ada keributan di lapangan, tetapi Xiao Yan tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Matanya yang tegas menyapu monster-monster yang telah berubah menjadi bentuk manusia. Niat membunuh yang dingin di matanya membuat mereka yang berada di atas pisau tepi sepanjang hari. Pria yang menjilat darah tidak bisa menahan rasa dingin, naik dari lubuk hatinya. Pemuda berjubah hitam di depan mereka benar-benar membuat mereka merasakan nafas kematian yang kuat. Nafas ini dipadatkan oleh aura pembunuhan dan pemotongan, dan hanya mereka yang telah mengalami ratusan pertempuran yang dapat memadatkannya. Sulit membayangkan pemuda berjubah hitam berpenampilan biasa di depannya ini bisa begitu menakutkan. Jika ada yang memprovokasi dia, akhirnya mungkin tidak baik. Wow, Xiao Yan, kamu akhirnya keluar. Jika kamu tidak keluar lagi, aku khawatir aku benar-benar akan dibunuh oleh orang ini hari ini. Wow, melihat Xiao Yan di depannya, Murong Qianqian sepertinya telah melihat penyelamat. Kepanikan di hatinya akhirnya memudar dengan cepat, tubuhnya yang halus bergetar dan bahkan menangis dan melolong beberapa langkah ke pelukan Xiao Yan, tetapi dia tidak pernah menemukan itu. Karena rok panjang di tubuhnya hampir robek saat ini, rok panjang yang robek di tubuhnya akhirnya tidak bisa menahannya lagi dan melepaskan tubuh lembut dan halus Murong Qianqian selama proses melemparkan dirinya ke pelukan Xiao Yan. Oleh karena itu, bukan hanya kecantikan lembut yang melemparkan dirinya ke pelukan Xiao Yan saat ini, tetapi juga kecantikan alami yang akan membuat darah orang muncrat saat melihatnya. Merasakan bangkai lembut di lengannya, kepala mengantuk Xiao Yan tiba-tiba menjadi jelas, tapi seluruh wajahnya menunjukkan tampilan yang sangat memalukan. Ahem, itu, kamu, rokmu, sehat. Xiao Yan terbatuk 2 kali karena malu, dan kemudian kecantikan di lengannya menundukkan kepalanya yang lentur dengan sedikit keraguan. Segera setelah itu, seluruh wajah cantik, sampai ke telinga, berubah menjadi merah dalam sekejap, dan seluruh tubuh itu bahkan lebih memalukan di dalam hatiku. Dengan cepat dan mudah melepaskan diri dari pelukan Xiao Yan, tetapi karena waktu untuk merapalkan teknik rahasia baru saja tiba,
perasaan sangat lemah dengan cepat menyebar dari tubuh gadis itu, dan tubuhnya yang halus tidak bisa menahan diri untuk jatuh ke belakang. Melihat ini, ekspresi wajah Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi sedikit berubah. Dia buru-buru melangkah maju, dan memeluk salah satu lengan Murong Qianqian dari belakang, dan pada saat yang sama, kecantikan frontal Murong Qianqian juga jatuh ke langit mata Yan. Di saat yang sama, gadis cantik di pelukannya juga pingsan lagi, melihat ke bawah pada kecantikan di pelukannya yang telah pingsan lagi. Wajah tua Xiao Yan tiba-tiba memerah, terutama ketika tubuh memikat gadis itu masuk ke mata Xiao Yan, jantung Xiao Yan melonjak saat ini. Tapi Xiao Yan juga orang yang pernah mengalaminya, dan dia memiliki perlawanannya sendiri terhadap hal semacam ini. Hanya dalam sekejap, kegelisahan yang baru saja muncul di hati Xiao Yan dengan cepat ditekan oleh Xiao Yan. Segera setelah itu, Xiao Yan melambaikan lengan bajunya yang besar dengan ganas, dan di tengah-tengah mencurahkan semangat juangnya. Jubah hitam terbentuk di atas tubuh halus Murong Qianqian, menutupi bangkai putih salju gadis itu. Yan meletakkannya di tanah di samping dia dengan lembut. Segera setelah itu, saat berikutnya, pada saat yang sama ketika Xiao Yan bangkit dan berbalik, pria kuat yang terhempas oleh pukulan Xiao Yan tadi merangkak keluar dari lubang besar di kejauhan. Pada saat pria kuat itu mengangkat kepalanya, Xiao Yan kebetulan juga mengangkat matanya, kemudian, kedua sosok itu saling memandang ratusan meter jauhnya, dan tubuh mereka masing-masing tampak membeku dalam sekejap, tidak bergerak. Untuk pria kuat di depannya, ekspresi Xiao Yan tetap tidak tergerak sama sekali, tapi di sepasang mata hitam pekat itu, kelembutan yang terkandung di momen sebelumnya telah menghilang, dan yang digantikan saat ini adalah ada tatapan acuh tak acuh di matanya yang membuat orang merasa kedinginan dari lubuk hatinya. Dan untuk pria berotot itu, hatinya juga dipenuhi amarah terhadap bocah yang merusak perbuatan baiknya di hadapannya, dan dia bahkan ingin mencabut tulangnya. Tetapi pada saat yang sama, pertama kali pria kuat ini melihat Xiao Yan, dia sudah menyadari di dalam hatinya bahwa kekuatan anak laki-laki di depannya ini telah mencapai tingkat setengah kaisar bintang 5, mereka hanya berjarak 1 bintang, oleh karena itu, ketika pria kuat ini memandang Xiao Yan, dia juga tidak berani ceroboh di hatinya. Nak, aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu dapat memurnikan pil obat kekaisaran di usia yang begitu muda. Harus kukatakan, kamu benar-benar jenius yang langka. Sambil mengatakan ini, lelaki kuat itu perlahan meletakkan satu tangan di belakang punggungnya, dan dengan pikiran, energi pertempuran di tubuhnya melonjak secara diam-diam, dan dengan cepat memadat di telapak tangannya. Kamu ingin merebut ramuan yang aku sempurnakan. Xiao secara alami menyadari perilaku pria kuat di depannya, tetapi dia tidak peduli untuk memperhatikannya. Begitu dia membuka mulutnya, kata-katanya langsung ke intinya. Hei, ramuanmu adalah sesuatu tanpa pemilik. Seperti kata pepatah, mereka yang ditakdirkan akan mendapatkannya. Raja ini hanya memesannya untukmu, agar tidak menguburnya, tapi bagaimana kamu bisa mengucapkan kata-kata seperti itu? Pria berotot itu tersenyum sinis, dan ekspresi wajahnya yang tersenyum berangsur-angsur menjadi ganas. Hehe, obat mujarab itu dimurnikan olehku sendiri, jadi mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak memiliki pemilik, kecuali... Haha, tebakanmu benar, selama kamu mati, ramuan ini, bukankah itu hanya barang tanpa pemilik? Jadi, nak, pergilah ke neraka. Jika kamu ingin menyalahkan, maka salahkan dirimu sendiri karena terlalu bodoh. Dia bahkan tidak memiliki pertahanan apapun melawan raja ini. Hahaha. Sebelum Xiao Yan selesai berbicara, pria kekar itu tertawa terbahak-bahak. Dengan teriakan, pria kekar itu sudah muncul di depan Xiao Yan. Dengan kekuatan yang menakutkan, dia meninju kepala Xiao Yan dengan keras. Jika pukulan ini benar-benar mengenai, bahkan dengan kekuatan Xiao Yan, dia pasti sudah mati. Namun, bahkan pada saat seperti itu, Xiao Yan tertawa kecil, perlahan mengangkat matanya, menatap pria kuat di depannya dengan acuh tak acuh, dan berkata perlahan. Bukannya aku tidak waspada terhadapmu, hanya saja, menghadapi peran sepertimu, itu berlebihan untuk waspada. Pengadilan kematian. Mendengar bahwa Xiao Yan berani bertindak begitu angkuh sebelum dia meninggal, pria berotot itu marah dan berteriak dengan tajam. Energi pertempuran di tubuhnya melonjak dengan cepat, dan kekuatan yang terkandung dalam tinju raksasa itu bahkan lebih menakutkan. Detik berikutnya, tinju raksasa pria kuat itu, yang terbungkus energi pertarungan, adalah lingkaran yang lebih besar dari kepala Xiao Yan, dan jaraknya kurang dari 1 inci dari wajah Xiao Yan.
Tunggu saja saat berikutnya, Xiaoyan akan melakukannya. Menjadi orang kuat ini memiliki jiwa yang mati di bawah komandonya. Tertawa. Namun, dalam sekejap mata, ketika pria kuat itu melontarkan pukulan dan mendarat di wajah Xiaoyan, ekspresinya tiba-tiba berubah. Karena, saat pukulannya jatuh, Xiaoyan yang terkena tinju raksasanya, ternyata menjadi dihamburkan dalam sekejap, dan di bawah angin tinju, tidak ada yang tersisa. Gambar setelahnya, melihat pemandangan ini, ekspresi wajah lelaki kuat itu menjadi semakin ngeri. Tak terbayangkan bahwa pada jarak sedekat itu, pemuda berjubah hitam ini masih menghindari pukulannya dengan sempurna. Bagaimana ini mungkin? Selain ngeri, pria berotot itu memiliki lebih banyak hal di hatinya, tetapi dia masih tidak dapat mempercayainya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa setengah kaisar bintang 5 dapat dengan sempurna menghindari serangan setengah kaisar bintang 6. Menurut untuk penampilannya barusan, Xiaoyan tampaknya telah melakukannya dengan sengaja, dan ini hanya menunjukkan bahwa Xiaoyan memiliki kecepatan yang menakutkan yang dapat dengan mudah menghindari semua serangannya. Memikirkan hal ini, pria berotot itu tiba-tiba terkejut, dan dia tidak bisa tidak meragukan kekuatan sebenarnya dari pemuda berjubah hitam itu. Bagaimanapun, dia bisa dengan mudah menghindari pukulan setengah kaisar bintang 6, yang tidak bisa dilakukan dengan cara biasa, keterampilan fisik kecuali kekuatan lawan jauh lebih unggul darinya. Jika itu masalahnya, maka hari ini, dia mungkin telah menendang papan setrika. Karena kamu sudah melakukannya, giliranku sekarang. Tepat ketika pria kuat itu penuh ketakutan, suara yang sangat dingin dan acuh tak acuh datang dari samping telinganya. Mendengar suara itu, ekspresi wajah pria kuat itu mau tidak mau berubah sedikit, tubuhnya bergetar, dan dia ingin menghindar dan mundur. Namun, pada saat ini, sosok Xiaoyan muncul di depan pria berotot itu dengan sangat tiba-tiba, dengan senyum sedingin es di wajahnya yang pucat, dan keempat matanya bertemu langsung dengan pria berotot itu. Apa? Momen yang tiba-tiba seperti itu juga menyebabkan hati lelaki kuat itu tiba-tiba membeku, dan sepasang pupil binatang merah tiba-tiba menegang. Tetapi ketika lelaki kuat itu kembali sadar, Xiaoyan tersenyum dingin, lalu membalikkan telapak tangannya, dengan sengit telapak tangan, itu mengenai dada pria kuat itu dengan keras. Segel penekan jiwa, ledakan, dengan semburan telapak tangan, dengan suara dentuman tumpul, sosok pria kuat itu terbang terbalik tak terkendali, dan setelah membalik beberapa kali di udara, dia membanting ke tanah dan menyekat tanah. Setelah meluncur hampir 100 kaki jauhnya, dia jatuh ke tanah seperti genangan lumpur barusan, nafasnya benar-benar hilang, seolah-olah dia sudah mati. Satu telapak tangan membunuh setengah kaisar bintang 6. Pada saat ini, di antara langit dan bumi, banyak binatang ajaib yang tertarik oleh ramuan tingkat kaisar juga benar-benar terdiam pada saat ini. Pemandangan di depan mereka benar-benar terlalu mengejutkan dan tak terbayangkan. Pada saat ini, orang terkuat di bidang ini dibunuh oleh setengah kaisar bintang 5, hal semacam ini sungguh tidak bisa dipercaya. Tentu saja, di hati orang-orang ini saat ini, telapak tangan Xiaoyan membuat mereka lebih ketakutan, tapi tetap saja ketakutan. Lagi pula, bahkan setengah kaisar bintang 6 mati di tangan Xiaoyan, bagaimana mungkin orang dengan kekuatan lebih rendah seperti mereka menjadi lawan dari pemuda berjubah hitam di depannya? Segera, di antara monster yang berwujud manusia, banyak yang mundur. Berdiri dalam kehampaan, Xiaoyan menatap acuh tak acuh pada sekelompok orang di depannya yang masih menunjukkan mata serakah. Matanya tidak bisa membantu menunjukkan sedikit kejutan. Orang-orang ini benar-benar pantas untuk menjilat darah dari tepi pisau. Bahkan di saat ini, mereka masih tidak mau menyerah bersaing dengan diri sendiri untuk ramuan obat kekaisaran itu. Dia menghembuskan napas dalam-dalam dengan susah payah, pertama-tama memurnikan ramuan, dan kemudian baru saja melemparkan segel penekan jiwa. Pada saat ini, Xiaoyan, kekuatan jiwa yang tersisa dari bola jiwa di benaknya tidak banyak, dan Xiaoyan tidak bisa lagi gunakan itu jika dia secara paksa menekan perasaan lemah yang datang dari tubuhnya. Jika dia ingin pulih secepat mungkin, dia mungkin harus mengirim sekelompok orang di depannya pergi. Mendengus dingin keluar, dan semua orang yang hadir diam, setelah melihat momentum mengerikan Xiaoyan sebelumnya. Tidak ada seorang pun di lapangan saat ini yang berani memperlakukan pemuda berjubah hitam di depannya sebagai bintang 5 biasa setengah kaisar. Pada saat yang sama ketika Xiaoyan mengeluarkan dengusan dingin, mata semua orang tertuju pada tubuh Xiaoyan secara bersamaan. Saraf semua orang tiba-tiba tegang pada saat ini, dan untaian keringat dingin sudah basah di belakang kerumunan.
meskipun mereka adalah setengah kaisar, mereka masih tidak bisa memunculkan aura yang seharusnya dimiliki setengah kaisar di depan pemuda berjubah hitam di depan mereka. Tinggalkan di sini dalam 10 napas, jika tidak, kamu akan mati. Nada suara Xiao Yan keras, dan saat suara dingin keluar, energi pertempuran yang menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuh Xiao Yan pada saat ini. Pemaksaan yang kuat membuat semua orang yang hadir saat ini terlihat serius, bahkan pembangkit tenaga listrik yang sama setengah kaisar bintang 5 sebagai Xiao Yan, tetapi wajah mereka juga penuh dengan kengerian saat ini, dan keterkejutan di hati mereka tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Dari penampilan ini, pria berjubah hitam ini tidak terlihat seperti setengah kaisar bintang 5. Dilihat dari paksaan ini, kekuatan aslinya mungkin setidaknya setingkat setengah kaisar bintang 8. Setelah tekanan kursif itu menyebar, setengah kaisar bintang 5 yang tersisa juga saling memandang secara rahasia, dan menatap Xiao Yan lagi. Beberapa dari mereka sepertinya mengkonfirmasi sesuatu, dan saat berikutnya, mereka tiba-tiba berbalik, pada kecepatan tercepatnya, dia menembak ke arah asalnya tanpa menoleh ke belakang. Melihat bahwa Xiao Yan benar-benar tidak bergerak lagi, orang-orang lain di arena juga berbalik satu demi satu, buru-buru membangkitkan semangat juang di tubuh mereka, dan berangkat satu demi satu, bergegas menuju ke arah mereka datang, ingin menjauh dari Xiao Yan dalam sekejap. Dan ketika semua orang yang hadir pergi, tubuh Xiao Yan melunak, dan dia hampir jatuh dari kehampaan, lalu dia menurunkan tubuhnya dengan goyah, dan datang ke depan Murong Qianqian. Melihat gadis cantik yang pingsan sebelumnya, karena gadis ini menggunakan metode rahasia sebelumnya, latihan kerasnya dalam sebulan terakhir telah berubah menjadi kehampaan. Pada saat ini, luka Murong Qianqian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan itu, bahkan lebih serius bulan lalu. Jika dia tidak bisa sembuh dengan cepat, maka kali ini, nyawa Murong Qianqian mungkin benar-benar dalam bahaya. Sial, ini gadis yang sangat bodoh, bukankah kamu benar-benar ingin mati? Xiao Yan mengerutkan kening, dan tidak bisa menahan kutukan dengan suara rendah. Setelah memikirkannya sejenak, dia akhirnya menggelengkan kepalanya tanpa daya, memaksa dirinya untuk menenangkan diri, dan menyeret tubuhnya yang lelah ke depan kuali obat. Melihat awan yang akan menghilang di atas langit, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia mengalihkan pandangannya, dan melihat ke kuali obat di depannya. Melihat melalui kuali obat, Xiao Yan melihat ramuan kaca yang memancarkan cahaya keemasan menyilaukan di kuali obat saat ini. Xiao Yan dengan cepat mengangkat tangannya, dan dengan pikiran, energi pertempuran di tubuhnya menyembur keluar dengan cepat. Segera saat dia bergerak, serangkaian simpul segel misterius dengan cepat muncul, yang merupakan formula ajaib untuk mengubah alkimia. Kali ini, menghadapi ramuan di kuali obat, Xiao Yan tidak menunda-nunda sama sekali. Menahan rasa lemah yang keluar dari tubuhnya, Xiao Yan menggigit giginya dengan keras di ujung lidahnya, dan pada saat yang sama seperti darah berceceran, Xiao Yan berguncang keras di sekujur tubuh, dan dunia di depannya menjadi jauh lebih stabil. Pada saat yang sama, di antara tangan Xiao Yan, api yang cemerlang mengembun menjadi cincin api seukuran telapak tangan, dan dengan pikiran Xiao Yan, itu berubah menjadi aliran cahaya, dan menembak ke dalam kuali obat di depannya dalam sekejap. Berdengung, merasakan mendekatnya cincin api, pada saat kritis, ramuan itu tiba-tiba bergetar hebat. Segera, aliran cahaya keemasan menyembur keluar dari ramuan itu dengan gila-gilaan, membentuk lapisan emas di sekitar perisai energi ramuan itu. Cici, dengan perlindungan perisai itu, pil transformation ring milik Xiao Yan tidak dapat menembus eliksir untuk sementara waktu, dan kulit Xiao Yan menjadi semakin pucat dalam waktu singkat ini. Tanpa diduga, bahkan pada saat seperti itu, ramuan ini masih tidak mau hidup damai. Jika kekuatan jiwa Xiao Yan tidak terlalu lemah pada saat ini, sama sekali tidak mungkin benda ini bertahan begitu lama. Benci, berpikir bahwa Murong Qianqian terluka parah saat ini, dan hal semacam ini terjadi sekarang, Xiao Yan tiba-tiba menjadi cemas. Jika itu adalah sesuatu yang lain, itu akan baik-baik saja, tetapi gadis ini terluka karena menunda waktu untuk Xiao Yan, meskipun waktunya tidak relevan. Tetapi pada akhirnya, gadis ini tetap bergerak, dan Xiao Yan tidak bisa mengabaikannya karena emosi dan alasan. Dengan desahan tak berdaya di dalam hatinya, pikiran Xiao Yan bergerak, cahaya keemasan yang menyilaukan keluar dari antara alisnya, dan sebuah rune misterius muncul di antara alis Xiao Yan, yang merupakan klan-klan dari klan Xiao. Pada saat yang sama dengan pola keluarga muncul, aura Xiao Yan juga meningkat pesat, dan kondisi tubuhnya juga pulih untuk sementara.
Minum. Memanfaatkan momen singkat ini, tatapan Xiao Yan tiba-tiba menjadi suram. Dengan teriakan rendah di hatinya, Xiao Yan dengan cepat mengangkat tangannya, dan dengan cepat mengetikkan formula segel di antara tangannya, auranya juga meningkat dengan cepat. Tiba-tiba, Xiao Yan melambaikan tangannya dengan penuh semangat, dan cincin alkimia seukuran telapak tangan menjadi 10 kali lebih besar di bawah ayunan Xiao Yan dengan pemikiran Xiao Yan. Perisai energi pada pil, juga seperti balon yang telah diperas, itu adalah secara paksa meledak dengan keras. Hua Pil Ring, berikan padaku. Dalam sekejap mata, malam tiba lagi, di hutan yang gelap gulita, di suatu tempat di ruang terbuka, seorang pemuda berjubah hitam sedang duduk bersila di tanah dengan wajah agak pucat dan mata terpejam. Di depan pria ini, terbaring seorang wanita halus yang juga ditutupi jubah hitam dan memiliki wajah cantik tanpa darah. Dilihat dari ekspresi yang terakhir saat ini, sepertinya dia menderita luka serius. Kedua orang ini adalah Xiao Yan dan Murong Qianqian. Pada saat ini, mata Xiao Yan terpejam rapat, dan napasnya tertahan. Saat dia menghembuskan dan menghirup, di ruang sekitarnya, untaian energi belang-belang dari langit dan bumi juga dengan cepat berkumpul, masuk melalui pori-pori seluruh tubuh Xiao Yan. Di tubuh Xiao Yan, setelah beberapa penyempurnaan teknik Feng Jue, akhirnya bergabung menjadi topan di tubuh Xiao Yan. Adapun Murong Qianqian saat ini, setelah Xiao Yan memasukkan ramuan tingkat kaisar ke dalam mulutnya. Meskipun dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ada kekuatan obat yang sangat kuat di tubuhnya, tetapi karena Murong Qianqian terluka saat ini, itu adalah sangat sulit, itu sangat berat sehingga kekuatan obat tidak dapat sepenuhnya terintegrasi ke dalam luka di tubuhnya. Jadi bahkan pada saat ini, kekuatan obat dari pil obat hanya bisa bertahan di tubuhnya, tetapi masih tidak bisa memulihkan lukanya. Sesaat kemudian, saat Xiao Yan perlahan membuka matanya, dan melihat Murong Qianqian yang masih pucat di hadapannya, Xiao Yan langsung mengernyit. Jika kekuatan ramuan tidak dapat sepenuhnya diintegrasikan ke dalam tubuh Murong Qianqian, bahkan jika dia menelan ramuan itu, pada akhirnya tidak akan berpengaruh. Saat ini, jika seseorang ingin menggunakan kekuatan obat untuk diintegrasikan ke dalam tubuhnya dengan cara yang paling lembut, maka itu hanya bisa dimotivasi oleh semangat juang. Dengan kondisi Murong Qianqian saat ini, sepertinya tidak mungkin, jadi beban berat ini hanya bisa diletakkan di tubuh Xiao Yan. Memikirkan hal ini, otot-otot di sudut mata Xiao Yan tidak bisa menahan kedutan. Bahkan dia sendiri dalam keadaan lemah saat ini, dan sekarang dia ingin membantu gadis ini merangsang kekuatan obat di tubuhnya. Untuk Xiao Yan saat ini, tidak diragukan lagi, itu adalah masalah besar lainnya. Suara bisikan. Dengan ludah lembut di mulutnya, Xiao Yan melengkungkan bibirnya tanpa daya. Dia kurang lebih bertanggung jawab atas cedera serius bibi di depannya. Saat ini, agar tidak merasa bersalah di hatinya, dia hanya bisa menyelamatkan gadis bermasalah di depannya terlebih dahulu, pria yang menyebalkan. Saya harus mengatakan, jika memungkinkan, Xiao Yan benar-benar tidak ingin memiliki hubungan apapun dengan Murong Qianqian ini. Tetapi tidak peduli seberapa baik keberuntungan menipu orang, saya khawatir dia akan membawa masalah ini bersamanya untuk bagian selanjutnya, perjalanan. Memikirkan hal ini, Xiao Yan tidak bisa menahan nafas pahit, dan kemudian dia dengan lembut mengangkat tubuh yang lemah dan tanpa tulang di depannya, membalikkan telapak tangannya, dan ingin menyuntikkan energi pertempuran di tubuhnya ke gadis di depan, tentang dia, sebagai pengingat untuknya, obat yang tidak dapat menyebar di tubuh makhluk hidup. Namun, pada saat ini, suara guyu terdengar sangat tiba-tiba dari lubuk hati Xiao Yan. "Huff, nak, apakah kamu yakin menyelamatkan orang, bukan membunuh orang?" Untuk suara yang tiba-tiba ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut, dan kemudian dengan cepat bereaksi, menghela nafas lega, dan kemudian berkata kepada guyu di tubuhnya dengan curiga. Ada apa? Aku hanya menyelamatkannya. Jika aku tidak bergerak, gadis ini mungkin tidak bisa selamat dari bencana hari ini. Dilihat dari luka gadis di depannya, jika dia tidak bisa memulihkan lukanya dalam sehari, maka aku khawatir hidupnya akan benar-benar dalam bahaya, dan pada saat itu, Xiao Yan mungkin dibebani rasa bersalah atas kesalahannya, sisa hidupnya. Meskipun apa yang kamu katakan itu bagus, tetapi jika kamu benar-benar bergerak seperti ini, maka gadis ini mungkin tidak akan bertahan bahkan suatu hari nanti. Kata-kata di mulut Guyu jatuh, kulit pucat Xiao Yan juga tiba-tiba berubah, dan dia tidak mengerti arti dari kata-kata Guyu, tetapi untuk yang pertama,
Xiao Yan selalu mempercayainya, jadi tentu saja dia tidak akan ragu, kata-katanya. Oleh karena itu, pada saat yang sama dengan kata-kata Gu Yu jatuh, telapak tangan Xiao Yan yang semula diperpanjang juga dengan cepat ditarik kembali. Setelah gadis kecil ini melewati semua lemparan ini, luka di tubuhnya terlalu serius untuk menjadi serius. Sekarang, organ dan meridian di tubuhnya sangat rapuh. Begitu semangat juang tiranimu masuk dari luar, dalam proses ini, itu cukup untuk membuat lukanya semakin parah, dan pada saat itu, bahkan jika para dewa datang, mereka tidak akan dapat menyelamatkannya. Mendengar kata-kata Gu Yu, keringat dingin tiba-tiba muncul di wajah pucat Xiao Yan, dan dia tidak bisa menahan perasaan beruntung di hatinya, dan untungnya, dia memiliki barang antik tua seperti Gu Yu di sisinya, jika tidak, Murong Qianqian mungkin benar-benar telah meninggal di tangannya atasan. Panggilan. Dia menghela nafas lega dengan kesal, dan kemudian, Xiao Yan buru-buru bertanya kepada Gu Yu. Gu Lao, karena memang begitu, apakah ada cara lain untuk membantu gadis ini menyebarkan kekuatan obat ramuan di tubuhnya? Mendengar ini, Gu Yu tidak bisa menahan bibirnya, berkata, "Aku mengatakan bahwa kamu adalah seorang apoteker tingkat 2, bagaimana kamu bisa menghadapi situasi ini seperti seorang pemula?" Xiao Yan tidak bisa menahan batuk 2 kali karena malu atas kata-kata terang-terangan Gu Yu, lalu dia sedikit mengernyit, dan berkata dengan curiga kepada Gu Yu dari lubuk hatinya. "Maksudmu, gunakan api yang berbeda." Petik 2. Mengenai kata-kata Xiao Yan, Gu Yu terdiam beberapa saat. Sampai setelah beberapa saat, dia melengkungkan bibirnya dengan sangat tidak berdaya dan berkata, "Bodoh, bukankah seharusnya api yang berbeda menggunakan energi juang untuk merangsangnya?" Orang tua itu berbicara tentang titik akupuntur. Pijat beberapa titik akupuntur pada tubuh gadis ini untuk merangsang energi juang di tubuh gadis ini dari luar ke dalam. Selama energi pertarungan di tubuhnya bergerak, maka kekuatan ramuan yang tidak larut itu akan menghilang secara alami, dan kemudian luka di tubuh gadis ini akan bisa pulih. Mendengar ini, Xiao Yan tidak bisa menahan sedikit terkejut dengan ekspresi wajahnya. Dia memijat titik akupuntur mendengar kalimat ini, bagaimana dia bisa merasakan deja vu. Pada saat ini, Xiao Yan mengangkat matanya untuk melihat ke langit, dan pemandangan di pegunungan binatang iblis mau tak mau muncul di benaknya. "Hei, nak, ini pekerjaan yang bagus. Hei. Tapi saat ini, tawa jenaka Gu Yu datang dari lubuk hati Xiao Yan. Hanya mendengarkan tawa jenaka ini, orang sudah bisa mendeteksi makna jahat di dalamnya. Dengan mata sipit, Xiao Yan merasa sedikit bersalah. Setelah sekian lama, dia hanya bertanya dengan suara rendah di dalam hatinya. "Gu Lao, menurutmu, titik akupuntur yang ingin kupijat untuknya adalah..." "Hei, jangan bilang kamu tidak tahu tentang itu. Ini adalah meridian penting dari latihan dan meridian yang terhubung ke organ dalam. Gadis kecil ini telah banyak menderita. Ingat, setiap meridian pada organ dalam harus pijat dengan hati-hati." Hehehehe. Mengikuti tawa main-main Gu Yu, wajah pucat Xiao Yan tiba-tiba memerah. Hari berikutnya, matahari terik ada di langit, dan setelah malam pemulihan, kondisi keseluruhan Murong Qianqian telah banyak pulih pada saat ini, dan keajaiban ramuan obat kekaisaran memang tak tertandingi. Sejauh menyangkut momen saat ini, dengan bantuan ramuan tingkat kaisar untuk pemulihan 1 malam, cedera tubuh Murong Qianqian pulih jauh lebih cepat daripada pemulihan 1 bulan di sumber air panas. Pada saat ini, kekuatan keseluruhan Murong Qianqian setidaknya sebaik 30% dari pemulihan telah pulih. Dari sini, kengerian energi pil Kaisar Great juga terlihat jelas. Tentu saja, meskipun ramuan tingkat kaisar telah sepenuhnya diintegrasikan ke dalam tubuh Murong Qianqian, kekuatan obat yang terkandung dalam ramuan tersebut belum sepenuhnya diserap oleh Murong Qianqian. Oleh karena itu, dalam beberapa hari ke depan, selama Murong Qianqian sedikit bekerja keras untuk sepenuhnya merangsang kekuatan obat dalam tubuh, saya percaya bahwa dalam seminggu, luka di tubuh Murong Qianqian akan dapat pulih ke puncaknya lagi. Dan ketika saatnya tiba, Xiao Yan akan bisa meninggalkan gadis menyebalkan ini. Cedera di tubuhnya pulih, tetapi Murong Qianqian tidak pernah mengabaikan kesempatan ini. Memanfaatkan kondisi yang baik saat ini, dia buru-buru duduk bersila, dan membuat segel latihan dengan tangan rampingnya. Energi langit dan bumi segera berkumpul menuju gadis itu. Di sisi lain, pada saat ini, Xiao Yan masih tertidur lelap, meskipun saat ini hampir tengah hari,
melihat wajah Xiao Yan tertidur lelap, dia mungkin tidak dapat bangun dalam waktu singkat. Tak berdaya, bahkan Xiao Yan pasti tidak akan mampu menanggung konsumsi terus-menerus dari sejumlah besar kekuatan jiwa. Hanya dalam keadaan ini pada saat ini Xiao Yan dapat memulihkan kekuatan jiwa yang dikonsumsi secepat mungkin. Pada saat yang sama, di kedalaman pegunungan Silin, pada saat ini, ketiga sosok itu menginjak kehampaan dan terbang melintasi tubuh mereka, arahnya persis di mana Xiao Yan berada saat ini. Dalam sekejap mata, hari baru lainnya tiba. Kelopak matanya sedikit bergetar, alisnya sedikit mengernyit, dan Xiao Yan, yang tertidur lelap, akhirnya bangun perlahan karena kantuk. Saat Xiao Yan membuka matanya, Xiao Yan melihat gadis muda cantik yang mengenakan rok panjang lagi, duduk bersila di atas batu biru di bawah matahari, tangan giok putihnya membentuk segel kultivasi, dan wajahnya yang awalnya pucat, muncul lagi pada saat ini nafas yang kemerahan dan lemah juga menjadi lebih tenang. Menggelengkan kepalanya dengan sedikit kebingungan, Xiao Yan berdiri dari tanah, ketika angin sepoi-sepoi bertiup, Xiao Yan tiba-tiba merasakan seluruh tubuhnya bergetar, dan rasa kantuk di hatinya terhapus dalam sekejap. Mengangkat kepalanya sedikit, Xiao Yan menutup matanya dengan ringan, menarik napas dalam-dalam dari udara menyegarkan antara langit dan bumi, perlahan-lahan merentangkan tangannya di bawah lengan bajunya, dan kemudian mengepalkannya dengan erat lagi. Minum. Dengan tangisan rendah di hatinya, seluruh tubuh Xiao Yan tiba-tiba bergetar, dan segera, suara tulang yang berderak bertabrakan datang dari seluruh tubuh Xiao Yan. Merasakan energi pertarungan di tubuhnya, Xiao Yan tidak bisa menahan nafas lega, matanya berbalik dan menatap Murong Qian-Qian lagi. Meskipun gadis muda itu telah memasuki kondisi kultivasi saat ini, dengan pulihnya luka di tubuhnya, dia jelas merasakan tatapan Xiao Yan ke arahnya. Mata sipit dan indah itu sedikit bergetar, dan segera, sepasang mata yang lincah, seperti bintang di langit, menatap Xiao Yan. Mata keduanya bertemu, tetapi Xiao Yan tidak tahu mengapa, dia sepertinya memikirkan sesuatu, mata keduanya hanya bersentuhan sesaat, Xiao Yan pertama kali mengelak, dan yang terakhir, dengan wajahnya yang cantik, tidak bisa menahannya pandangan yang rumit melintas di matanya, dan dia mengalihkan matanya yang cerah, juga melihat ke tempat lain. Hei, bocah kecil, apa yang kamu sembunyikan? Ketika kamu pingsan, kamu langsung jatuh pada mereka. Kamu tidak melihat kamu bersembunyi saat itu. Sudah lama, apa yang disembunyikan? Perasaan? Hadapi mereka secara langsung. Itu benar, lagi pula, hanya ada kalian berdua di sini, dan tidak ada yang akan mengganggumu. Tepat setelah Xiao Yan mengalihkan pandangannya, suara bercanda guyu tiba-tiba datang dari lubuk hati Xiao Yan. Mendengarkan kata-katanya, wajah Xiao Yan juga dengan cepat memerah. Terbatuk dua kali karena malu di dalam hatinya, Xiao Yan berkata kepada Gu Yu dengan marah. Saat itu, kesadaranku kabur. Bagaimana aku bisa membandingkannya dengan sekarang? Dia jelas terbangun sebelum aku. Jika aku masih berbaring di atasnya saat itu, bukankah itu? Hehe, jangan khawatir. Jika dia benar-benar ingin membunuhmu karena kamu menyentuh tubuhnya, dia seharusnya melakukannya sejak lama. Tidakkah kamu menyadari bahwa saat kamu memijatnya, gadis kecil ini sudah bangun? Dahi. Mendengar kata-kata Guyu, ekspresi Xiao Yan tiba-tiba menjadi kental. Pada saat itu, dia berkonsentrasi untuk melarutkan kekuatan obat pil di tubuh Murong Qian-Qian, jadi dia tidak tega peduli apakah dia sudah bangun atau tidak. Tetapi jika itu benar seperti yang dikatakan Guyu, bukankah fakta bahwa saya memijat Murong Qian-Qian saat itu tidak akan jatuh ke matanya? Memikirkan hal ini, wajah Xiao Yan memerah dalam sekejap. Ketika dia mengangkat matanya dan menatap Murong Qian-Qian, dia menemukan bahwa Murong Qian-Qian juga sedang menatapnya. Membuka mulutnya dan berkata, hal itu, kamu tidak perlu mengatakan lebih banyak, anggap saja itu sebagai mimpi, tidak ada yang terjadi. Namun, sebelum Xiao Yan bisa mengucapkan kata-kata itu, Murong Qian-Qian memutar matanya ke arah Xiao Yan dengan wajah cantik yang sedikit memerah, dan berkata dengan nada datar. Saat kata-kata gadis itu jatuh, suasana adegan saat ini tiba-tiba menjadi sedikit membosankan. Keduanya melihat sekeliling dan bibir mereka bergerak sedikit, tetapi mereka tidak tahu harus berkata apa lagi untuk meredakan suasana depresi. Namun, sesaat kemudian, ekspresi wajah Xiao Yan, yang mengerutkan kening tak berdaya, tiba-tiba berubah. Sosok yang berdiri di tanah tiba-tiba berbalik, mengangkat kepalanya, dan melihat ke langit barat di belakangnya.
Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa pada saat ini, ada 3 aura yang sangat tirani terbang ke arah mereka dengan kecepatan yang sangat cepat, dan untuk master dari ketiga aura tersebut, Xiao Yan juga dalam sekejap, 3 raja di kedalaman pegunungan Silin. Aquala, Singa Api, dan Xionggang. Xiao Yan tidak pernah menyangka ketiga orang ini akan mengejar mereka di sini, tapi untungnya, sekarang Xiao Yan Tianjuebu telah memasuki Da Cheng of Wind Movement Realm. Menghadapi ketiga orang ini, dia secara alami lebih percaya diri. Tapi setelah dipikir-pikir, Xiao Yan tidak bisa menahan sedikit cemberut. Dia memang tidak takut pada ketiga orang ini, tapi poin utamanya adalah ada Murong Qianqian di samping Xiao Yan sekarang, yang benar-benar merepotkan. Huff, nak, kamu benar-benar mengejutkan kami. Kupikir kamu telah jatuh ke jurang yang dalam hari itu, tapi aku tidak menyangka kamu masih hidup. Sebelum orang itu tiba, suara perkasa terdengar seperti guntur dari 9 langit. Xiao Yanzi hanya bisa merasakan bahwa seluruh dunia sedikit gemetar saat ini. Orang yang berbicara tepatnya adalah ketiga orang itu. Singa api dengan temperamen terpanas di antara orang-orang. Mengenai pertempuran besar terakhir, Yanxi bingung dengan segala cara. Saat itu Xiao Yan jelas terluka parah, tapi kenapa, kemarin mereka mendapat kabar bahwa Xiao Yan masih hidup. Apalagi saat mereka bertiga benar-benar merasakan aura Xiao Yan saat ini, hati mereka semakin tercengang, kata-kata Yanxi justru mengungkapkan keraguan di hati dua lainnya. Haha, mendengar kata-kata Yanxi, Xiao Yan tersenyum tanpa komitmen dan tidak memberikan jawaban yang pasti. Saat tawa jatuh dari mulut Xiao Yan, telapak kaki Xiao Yan tiba-tiba menginjak tanah, dan tanah di bawah telapak kakinya tiba-tiba melangkah keluar dari lubang, dan tubuh Xiao Yan tersapu ke dalam kehampaan. Seketika pada saat yang sama, sebuah suara yang mengandung sedikit kehikmatan terdengar di telinga Murong Qianqian. Jika kamu tidak ingin sesuatu terjadi, cepat keluar dari sini. Begitu kata-kata itu jatuh, sosok Xiao Yan sudah muncul tinggi di atas langit, dan dalam kehampaan ratusan kaki jauhnya di hadapannya, 3 sosok juga melihat Xiao Yan dari kejauhan, dengan ekspresi tegas di wajah mereka. Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, Murong Qianqian tidak hanya tidak pergi, tetapi menatap Xiao Yan di atas langit dengan senyum lucu di wajahnya yang cantik, sepasang mata berair mengungkapkan sedikit kesenangan. Huff, biarkan kamu mengambil keuntungan dari wanita ini seharusnya menjadi kompensasimu untuk wanita ini. Gadis itu tersenyum nakal, lalu berjalan ke batu biru besar, duduk dengan punggung bersandar pada batu besar, dan menatap Xiao Yan dan Tianying 3 orang di atas langit saat ini dengan matanya yang indah. Yah, tapi, apakah mereka bertiga datang bersama? Aku benar-benar tidak bisa membayangkan apa yang kamu lakukan pada mereka untuk membuat mereka bertiga datang ke pintu bersama. Terlebih lagi, melihat penampilan mereka yang membunuh, wanita ini mau tidak mau merasa sedikit gugup. Penasaran, Xiao Yan, dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri untuk menghadapi mereka bertiga secara langsung? Murong Qianqian memandangi 4 orang di atas langit, dan tidak bisa menahan rasa ingin tahu tentang Xiao Yan di dalam hatinya. Mulut kecilnya sedikit mengerucut, dan dia mengerutkan kening dan menatap Xiao Yan di atas langit. Pada saat yang sama, di atas langit, Xiao Yan dan ketiga Tianying juga saling memandang. Mereka bertiga memandang Xiao Yan di depan mereka, dan ada niat membunuh di mata mereka. Masalah yang disebabkan Xiao Yan pada mereka hari itu membuat mereka bertiga belum pulih sepenuhnya. Niat membunuh membuncah. Huff, nak, aku tidak peduli bagaimana kamu kabur hari itu, tapi karena kamu bertemu kami bertiga lagi hari ini, kali ini, kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi untuk melarikan diri. Di antara ketiganya, Tianying adalah pemimpinnya, menatap Xiao Yan dengan mata tegas pada saat ini, dan niat membunuh dalam kata-katanya bahkan tidak ada sedikit pun penyembunyian. Begitu kata-kata itu jatuh, 2 orang lainnya di samping mereka juga maju setengah langkah. Segera, paksaan yang menakutkan keluar dari mereka berdua, menindas Xiao Yan. Menghadapi paksaan ini, ekspresi Xiao Yan tetap tidak berubah, dan dia juga mengambil setengah langkah ke depan. Dengan pikiran, darah naga dan phoenix di tubuhnya segera diaktifkan. Tubuh Xiao Yan bergetar, dan paksaan tak terlihat datang dengan cepat menyebar dari tubuhnya, melawan aura dan paksaan dari kedua orang itu. Ini, merasakan aura di tubuh Xiao Yan, ekspresi wajah cantik Murong Qianqian di bawah mau tidak mau berubah sedikit. Orang lain mungkin tidak mengenali aura yang memancar keluar dari tubuh Xiao Yan saat ini, tapi dia mengetahuinya dengan baik. Itu benar,
Itu semacam aura datang dari kekuatan menakutkan yang sangat kuno, tapi apa yang gadis itu tidak tahu adalah mengapa kekuatan darah dari kekuatan itu muncul pada manusia. Tetapi dibandingkan dengan Murong Qianqian saat ini, ketiga Tianjing sekarang berada di tubuh Xiaoyan. Saat tekanan darah keluar, seluruh tubuh merasakan tekanan yang tak tertahankan di bahu mereka. Momentum kursif Xionggang telah sepenuhnya dilawan dan dikembalikan. Sial, aku tidak melihatmu selama beberapa bulan, bagaimana kekuatan anak ini meningkat begitu banyak. Merasakan kekuatan yang meletus dari tubuh Xiaoyan, pada saat ini, ketiga Tianjing tidak bisa menahan perasaan takjub di hati mereka. Anda harus tahu bahwa bahkan jika Xiaoyan mencoba yang terbaik beberapa bulan yang lalu, itu pasti bukan mereka bertiga lawan, tapi sekarang, hanya beberapa bulan yang singkat, dan yang terakhir telah membuat mereka merasakan tekanan dengan aura dan paksaannya. Sulit untuk tidak memikirkannya. Huff. Bermain trik. Ini hanya masalah paksaan. Jika kamu melakukannya, aku tidak akan percaya. Seberapa jauh kamu bisa tumbuh dalam 3 bulan? Merasakan paksaan dalam tubuh Xiaoyan, ekspresi wajah Tianjing tidak bisa membantu tetapi sedikit berubah. Segera setelah itu, Tianjing mendengus dingin lagi, tubuhnya bergetar, dan segera ada badai yang mengikutinya. Sosok Tianjing muncul di depan dari Xiaoyan, dan kaki kanannya diangkat di tengah semburan angin kencang. Tianjing mendatangi Xiaoyan dengan tendangan cambuk yang berat. Menghadapi tendangan cambuk Tianjing, Xiaoyan tidak lagi seserius dia beberapa bulan yang lalu, dan hanya tersenyum ringan. Pada saat yang sama, tubuh kurusnya tampak bergoyang ke kanan di tengah badai, bagian belakangnya agak miring. Saat berikutnya, pukulan Tianjing turun dari kehampaan di depan Xiaoyan dengan mencibir, dan Xiaoyan berdiri di kehampaan 1 meter jauhnya, dengan senyum tipis selalu di sudut mulutnya. Melihat pemandangan ini, tidak hanya Yanxi dan Xionggang, tetapi bahkan Tianjing sendiri tidak dapat menahan nafas, dan merasa sangat ngeri di dalam hatinya. Tanpa diduga, Xiaoyan melarikan diri darinya dengan begitu mudah dari pukulan ini. Anda tahu, beberapa bulan yang lalu, meskipun Xiaoyan dapat menangani Tianjing untuk sementara karena kecepatannya sendiri, dia tidak pernah bisa terlihat semudah ini pada saat ini. Pada saat ini, bahkan Tianjing sendiri tidak punya pilihan selain merasa ngeri dengan kecepatan kultivasi Xiaoyan yang mengerikan. Sulit membayangkan bagaimana pemuda berjubah hitam di depannya bisa berlatih begitu cepat. Jika dia benar-benar terus berlatih dengan kecepatan ini, bukankah itu berarti tidak ada seorang pun di seluruh benua yang bisa menandinginya? Pada saat ini, bahkan Murong Qianqian, yang berada di bawah, mau tidak mau membuka mulutnya lebar-lebar saat ini, dan mau tidak mau menunjukkan ekspresi tidak percaya dalam pandangannya ke arah Xiaoyan. Mengenai pukulan Tianjing barusan, dia tidak ragu, bahkan jika dia tidak menggunakan semua kekuatannya, itu pasti tidak dapat dihindari oleh setengah Kaisar Bintang 5, tetapi yang mengejutkannya adalah bahwa Xiaoyan tampaknya mampu untuk menghindarinya dengan mudah. Melihat adegan ini, Murong Qianqian tidak bisa tidak mengingat bahwa ketika dia bangun untuk pertama kalinya dari luka seriusnya, Xiaoyan pernah memberitahunya bahwa orang-orang yang mengejarnya semuanya dibunuh oleh Xiaoyan. Pada saat itu, Murong Qianqian secara alami memiliki ketidakpercayaan yang tak terhitung jumlahnya di dalam hatinya. Lagi pula, Xiaoyan hanyalah setengah Kaisar Bintang 5, bagaimana dia bisa membunuh tim dengan setengah Kaisar Bintang 9? Itu bukan tanpa tujuan. Huff. Nak, kamu terlalu senang. Tadi itu hanya keberuntungan. Aku tidak percaya. Berapa banyak kekuatanmu yang bisa ditingkatkan dalam 3 bulan? Melihat senyum tipis di wajah Xiaoyan, sepasang mata biru Tianjing dipenuhi amarah. Dia berteriak keras, melambaikan tangannya, dan sedikit menekuk jarinya, mengubah telapak tangannya menjadi cakar. Melangkah ke dalam kehampaan, tubuh itu tiba-tiba ditembakkan, dan cakar di tangan melambai bersama, merobek kehampaan, dan terdengar ledakan sonik yang menusuk. Mendengar kata-kata Tianjing, sudut mulut Xiaoyan sedikit melengkung, dan dia mengetuk kehampaan dengan jari kakinya. Sosoknya berayun ringan di atas kehampaan seperti perahu datar, mencondongkan tubuh ke arah kehampaan di sebelah kiri, lalu turun sejenak. Saya hanya melihat cakar dengan kekuatan yang tak tertandingi, yang dekat dengan wajah Xiaoyan, dan terbang keluar dari sisi kanan Xiaoyan. 3 bulan sudah cukup untuk mengubah banyak hal, seperti kesenjangan kekuatan antara kau dan aku. Suara samar keluar dengan ringan. Xiaoyan membalikkan tubuhnya, dan mengusir langkah Tianjue sesuka hati, dan dalam sekejap mata, dia sudah berada di belakang Tianjing. Apa? Terkejut lagi,
Tianying buru-buru menghentikan sosoknya ke depan, dan pada saat yang sama sosoknya berbalik, dia membanting cakarnya pada Xiaoyan yang berada di belakangnya. Mata Gujing Wubo menatap cakar yang berkembang pesat di depannya, ekspresi Xiaoyan tetap tidak berubah, sudut mulutnya melengkung ke atas, dan telapak tangannya terangkat dengan keras, dengan pikiran, lapisan sisik naga ungu emas seketika, menutupi seluruh lengan kanan, dengan memutar pergelangan tangan, mengepalkan dengan 5 jari, dan dengan dentang. Itu bertabrakan dengan keras dengan cakar Tianying. Ledakan. Ketika keduanya bertabrakan, kehampaan di sekitarnya tiba-tiba runtuh, dan riak energi tak terlihat tiba-tiba menyebar. Sosok Xiaoyan terguncang hebat, sosok yang berdiri di atas kehampaan tetap tidak bergerak, tetapi melihat Tianying, kemarahan di matanya dengan cepat surut di bawah pukulan ini, digantikan oleh tatapan serius yang dalam. Panggung tengah setengah Kaisar Bintang 5. Bagaimana mungkin? Tahukah Anda, sebelum Maret, kekuatan Xiaoyan jelas baru saja memasuki setengah Kaisar Bintang 5 belum lama ini, kok kurang dari setengah tahun telah berlalu, dan dia sudah memasuki tahap tengah setengah Kaisar Bintang 5. Selain itu, dengan kecepatan gerakan Xiaoyan yang menakutkan, setengah Kaisar Bintang 5 dapat membuat setengah Kaisar Bintang 9 jauh di belakang. Melihat pertarungan antara Xiaoyan dan Tianying, keduanya terbagi rata, Yanxi dan Xionggang tidak bisa menahan sedikit cemberut, dan ketika mereka mendengar kata-kata mengejutkan dari mulut Tianying, ekspresi wajah mereka menjadi lebih serius, membantu tetapi berubah. Namun, ketika Murong Qianqian di pegunungan dan hutan di bawah melihat pemandangan ini, dia merasa semakin sulit dipercaya. Orang ini, tidak bisakah dia menyembunyikan kekuatannya? Kalau tidak, bagaimana mungkin ada monster setingkat ini di dunia ini? Murong Qianqian melihat pemandangan di langit ini dengan ekspresi kaget, dan mau tidak mau berseru kaget. Dengan kekuatan setengah Kaisar Bintang 5 dan setengah Kaisar Bintang 9, pertempurannya seimbang, rekor semacam ini, saya khawatir tidak pernah ada kasus di seluruh benua ini. Oh, tidak ada yang mustahil, hanya saja dunia di matamu terlalu kecil. Mendengar kata-kata Tianying yang sulit dipercaya, Xiaoyan tersenyum, dan mengayunkan tinjunya dengan keras. Kekuatan besar keluar, Tianying dan Xiaoyan segera mundur beberapa langkah, mata mereka terangkat, ada ekspresi berbeda di mata. Anak itu gila, ayo pergi bersama dan kalahkan dia. Melihat bahwa Tianying tidak bisa menekan aura Xiaoyan, Xionggang segera melangkah maju, memelototi Xiaoyan dengan matanya, dan semangat juang di tubuhnya juga keluar dari tubuhnya. Hahaha, memang, anak ini membuatku semakin penasaran. Seorang setengah Kaisar Bintang 5 bisa meledak dengan kekuatan yang tidak berani kita remehkan. Aku benar-benar ingin tahu dari mana asalmu. Flame Lion tertawa keras dengan rasa lapar di wajahnya, dan kemudian berteriak tajam, tubuhnya tiba-tiba bergetar, semangat juang merah keluar dari pori-pori di sekujur tubuhnya, dan pada saat yang sama, dia menginjak dengan keras, kekosongan dengan kakinya dibebankan ke arah Xiaoyan. Dalam sekejap mata, Yanxi telah datang ke Xiaoyan, dan dia mengayunkan tinju raksasanya, douki merah menutupi tinju Yanxi seperti api, bergegas menuju Xiaoyan. Menghadapi pukulan mengancam Yanxi, wajah Xiaoyan sangat tenang, ketika tinju raksasa datang di depan Xiaoyan, yang terakhir bersandar sedikit, dan pada saat yang sama menggerakkan kakinya, langit tampilan yang benar-benar instan. Tertawa. Saat berikutnya, ketika tinju raksasa Yanxi menembus tubuh Xiaoyan, yang pertama menyadari bahwa apa yang ada di depannya sebenarnya hanyalah bayangan. Gambar setelahnya, dengan seruan di mulutnya, ekspresi wajah Yanxi juga berubah, tubuhnya berbalik tiba-tiba, dan Yanxi memukul keras ke belakang hampir seperti refleks yang terkondisi. Ledakan. Dengan keras, tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergetar, dan mereka berdua melangkah mundur. Pada saat yang sama, seringai muncul di wajah Xiaoyan, dan dengan lambaian tangannya, api aneh yang indah meledak, menghadap ke arah Yanxi, ke atas. Ledakan. Semangat juang yang agung bercampur dengan api panas yang menakutkan, seperti lautan luas, mengalir deras ke arah Yanxi. Menghadapi angin api aneh yang tiba-tiba kuat ini, ekspresi wajah Yanxi langsung berubah, tetapi sebelum dia bisa bergerak, angin api aneh yang kuat telah mendarat di atasnya. Puff! Api yang mengerikan membombardir dada Yanxi dengan ganas, menyebabkan wajah Yanxi memerah seketika, dan tulang rusuk di dadanya mengeluarkan suara tulang patah, dan kemudian, dia mengambil seteguk besar darah merah cerah akhirnya dimuntahkan oleh Flame Lion, dan sosoknya juga terbang tak terkendali, dan ditangkap oleh Xionggang yang muncul di belakangnya.
Bocah gila, kamu pasti akan membayar untuk ini. Xionggang mengangkat kepalanya, dan berkata tajam pada Xiao Yan dengan kemarahan di matanya. Aku sudah terlalu sering mendengar kata-kata seperti ini, tapi aku tetaplah aku. Suara mendesing. Dengan kilasan sosok Tianjing, angin cakar mencengkeram tenggorokan Xiao Yan dengan ganas. Nak, kamu telah menantang kesabaran kami beberapa kali. Hari ini, terlepas dari usaha ekstramu, raja ini pasti akan menahanmu di sini. Dengan teriakan tajam, sosok Tianjing muncul di depan Xiao Yan, sepasang mata biru berlumuran merah pada saat ini, dan noda darah perlahan muncul di hatinya. Kutukan elang darah. Suara minum yang serak jatuh, dan kabut merah seperti darah tiba-tiba menyembur keluar dari tubuh Tianjing, berlama-lama di sekitar tubuh Tianjing, pada sepasang tangan dan cakar putih, garis-garis aneh muncul satu demi satu, kecepatan elang itu sendiri juga meroket seketika. Metode rahasia. Merasakan aura kuat yang memancar dari tubuh Tianjing, Xiao Yan sedikit terkejut, dan pada saat yang sama sosoknya mundur dengan keras, dia bergumam dengan suara yang dalam. Segera setelah itu, Tianjing mengikuti dari dekat seperti belatung tarsal, dan balas dendam seperti darah merah memadat di ujung jarinya dan berubah menjadi duri tajam, lalu dia mengikuti dada Xiao Yan dan menebas dengan keras. Meskipun kecepatan Xiao Yan tidak lambat, tetapi teknik rahasia Tianjing adalah pemandangan yang tiba-tiba, Xiao Yan tidak dapat menghindarinya untuk sementara waktu, jadi dia hanya bisa melihat cakar tajam Tianjing jatuh dengan ganas di dadanya. Tusuk lala. Dalam sekejap percikan api yang cemerlang, jubah hitam di tubuh Xiao Yan langsung terkoyak, memperlihatkan baju besi naga dan phoenix kuno yang menutupi seluruh tubuh Xiao Yan. Duri tajam menyapu naga kuno dan baju besi phoenix Xiao Yan dengan keras, dan di tengah suara berderit yang sangat menusuk telinga, sisik naga di dada Xiao Yan secara paksa robek oleh duri tajam, dan 5 noda darah merah robek terbuka, darah merah cerah mengalir keluar dari lukanya, yang terlihat cukup menyilaukan. Minum. Pukulan yang sukses membuat hati Tianjing semakin ganas. Dengan lambaian tangan kirinya, 5 duri tajam lainnya juga terbang melintasi dada Xiao Yan dalam sekejap, meninggalkan 5 bekas luka yang dalam di dada Xiao Yan bahkan lebih kejam. Puff. Setelah menerima pukulan berat ini, wajah Xiao Yan segera menjadi pucat, dan meskipun dia menyemburkan banyak darah, sosoknya mundur lebih cepat ke arah belakang. Dan di belakang Xiao Yan, ketika dia melihat Xiao Yan bergegas ke arahnya, tubuh Xionggang juga terguncang hebat, dan dendam kuning tanah di tubuhnya dengan cepat menyembur keluar dari tubuhnya, dan tubuhnya yang kuat tiba-tiba bergerak seperti gunung kecil. Xiao Yan, yang mundur dengan kasar, menyerang dengan ganas. Melihat Tianjing dan Xionggang di depan satu sama lain, mata Xiao Yan tiba-tiba menjadi dingin, dan seringai main-main muncul di sudut mulutnya yang berlumuran darah pada saat tertentu. Sosok mundur Xiao Yan tiba-tiba berhenti di kehampaan di tanah, dia mengangkat tangannya, dan formula segel rumit di tangannya berubah dengan cepat. Saat berikutnya, ketika keduanya hanya berjarak beberapa meter dari Xiao Yan berteriak keras di dalam hatinya, berkata, 6 tenda, bangun. Pada saat yang sama, di belakang Xiao Yan, penghalang aneh hitam legam langsung mengembun. Saat kedua orang itu bergegas ke arahnya, Xiao Yan tersenyum dingin, dan ketika dia berbaring, dia tenggelam ke dalamnya. Di penghalang di belakang. Kemudian diikuti oleh ledakan. Di langit yang kosong, sosok Xiao Yan perlahan muncul, dan dia melihat ke tempat dia berdiri tadi dengan wajah lucu. Pada saat ini, Tianjing dan Xionggang mundur dalam situasi yang sedikit memalukan. Tindakan tiba-tiba Xiao Yan tadi membuat mereka berdua sangat malu. Keduanya berhenti, dan kemudian mata mereka yang penuh amarah tiba-tiba berubah, dan mereka mendarat di Xiao Yan. Nak, beraninya kau mempermainkan kami. Tianjing memandang Xiao Yan dengan penuh amarah, dan dengan lambaian cakarnya, duri tajam yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekujur tubuhnya, dan duri itu menunjuk langsung ke Xiao Yan. Hehe, bagaimana kamu bisa menyalahkanku karena meminta masalah? Xiao Yan melingkarkan tangannya di dadanya, menatap kedua Tianjing, dan berkata sambil mencibir. Hei, nak, datang dan pukul aku dulu. Begitu Xiao Yan selesai berbicara, Xionggang mengeluarkan raungan marah. Dengan gerakan tiba-tiba dari tubuhnya yang kokoh, dia bergegas menuju Xiao Yan lagi. Pada saat yang sama, Tianjing melambaikan tangannya, dan duri tajam yang tak terhitung jumlahnya tampak seolah-olah dia memiliki mata. Dia menembak ke arah Xiao Yan dengan cepat, dan sosoknya menginjak kehampaan lagi, bergegas menuju Xiao Yan dengan kecepatan tinggi. Melihat ini, Xiao Yan mencibir.
Baru saja, Tianying mengambil kesempatan untuk menyakitinya, tetapi pada saat ini, jarak antara kedua belah pihak berjarak 100 kaki. Jika Anda ingin menyakitinya sekarang, itu tidak akan mudah. Dengan mendengus dingin, Xiao Yan mengangkat tangannya lagi, formula segel berubah, dan energi pertempuran di tubuhnya juga terkuras dengan cepat saat ini. Pada saat yang sama, jarak antara Xiao Yan dan Tianying juga memendek dengan cepat, dan dalam sekejap mata, hanya tersisa jarak kurang dari 10 kaki. Xiao Yan membagi pikirannya menjadi dua tugas, di satu sisi dia dengan cepat memadatkan formula segel yang rumit di tangannya, di sisi lain, dia terus memancarkan duri tajam itu, dan pada saat yang sama, dia juga harus bersiap untuk yang akan datang, dua orang. Minum, bocah mati, berteriak seperti guntur datang tiba-tiba, tubuh besar Xionggang seperti bukit menanggung beban, dan dia sudah tiba di depan Xiao Yan dalam sekejap mata. Telapak tangan besar itu digenggam dari udara tipis di kehampaan, dan energi pertempuran di telapak tangan dengan cepat memadat. Ketika Xionggang mengangkat telapak tangannya tinggi-tinggi, palu batu besar juga terkondensasi ke tangan Xionggang. Xionggang mengangkat palu batu besar di tangannya yang berukuran setengah dari tubuh Xiao Yan, dan memukulkannya ke kepala Xiao Yan dengan ekspresi ganas. Pada saat yang sama, Tianying sudah berada di belakang Xionggang dibandingkan dengan Xionggang. Dia memandang Xiao Yan dengan curiga di dalam hatinya, dengan firasat samar. Segera setelah momen berikutnya, saat palu batu besar di tangan Xionggang jatuh, Xiao Yan tiba-tiba membuka mulutnya lebar-lebar, dan pada saat yang sama, teriakan yang menghancurkan bumi datang dari mulut Xiao Yan. Kemurkaan dunia bawah. Mu. Dalam sekejap, jiwa kedua orang di depan Xiao Yan tiba-tiba terguncang, dan sosok mereka juga membeku saat ini, dan palu godam yang jatuh di kepala Xiao Yan juga membeku sesaat. Segera setelah itu, ketika keduanya sadar kembali, di telapak tangan Xiao Yan, rolet api yang cemerlang juga memadat dan terbentuk. Reinkarnasi murka Buddha, kata-kata samar itu perlahan dimuntahkan, dan pada saat yang sama, rolet api di telapak tangan Xiao Yan berkedip sedikit, dan dalam sekejap, seberkas energi hitam legam yang mengejutkan keluar dari rolet, dan Xiao Yan terpesona. Xionggang dan Tianying di depan Yan terbang dalam sekejap. Keduanya yang terlempar oleh pancaran energi langsung terkubur jauh di dalam hutan di bawah. Tiba-tiba, dunia dalam kekacauan, dan seluruh dunia bergetar hebat. Panggilan, meneriakkan mereka berdua kembali. Xiao Yan menghela nafas lega. Rangkaian keterampilan bertarung konsumsi penglihatan tinggi, ini masih menjadi beban berat bagi Xiao Yan saat ini. Yah, aku khawatir pertempuran ini tidak akan terjadi, semudah kelihatannya saat ini. Tentu saja, pengeboman barusan tidak menyebabkan kerusakan nyata pada mereka. Serangan itu tampaknya berat, tapi kekuatan ketiga orang ini ada di sana. Bagaimana Xiao Yan bisa melukai mereka dengan mudah? Oleh karena itu, setiap pukulan Xiao Yan dicadangkan. Dia hanya berharap, mereka bisa mengerti mereka, niat sendiri menghadapi tiga raja dari pegunungan Silin. Xiao Yan benar-benar tidak ingin menjadi musuh mereka. Xiao Yan hari ini telah membuat banyak musuh. Jika dia memprovokasi monster-monster ini bersama-sama, itu akan menjadi masalah besar bagi Xiao Yan. Sebelum dia memiliki kekuatan nyata untuk menekan mereka, Xiao Yan masih tidak ingin bertarung dengan mereka. Mereka pergi terlalu jauh. Namun, pohon itu ingin diam, tetapi angin tidak berhenti. Saat Xiao Yan menarik reinkarnasi murka Buddha, sesosok muncul di kehampaan di sisi Xiao Yan dengan sangat tiba-tiba. Saat tubuhnya berputar, tendangan cambuk yang mengerikan yang cukup untuk membelah gunung dan tanah diarahkan ke Xiao Yan. Kepala Yan terbanting keras. Xiao Yan sudah memperhatikan ini, jadi ketika yang terakhir muncul, pikir Xiao Yan, seluruh tubuhnya dikelilingi oleh cahaya keemasan, dan dalam sekejap, dia telah berubah menjadi raksasa King Kong. Keluar, dihadapkan dengan pukulan yang mengancam nyawa yang terakhir, Xiao Yan meraih kaki yang terakhir dengan backhand, dan dengan lambaian lengannya, dia ingin membuangnya dengan kejam. Tapi, pada saat ini, Xiao Yan, tunggu. Di atas langit tanpa batas, suara renyah gadis itu datang perlahan, membuat gerakan bawahan Xiao Yan membeku sesaat, alisnya sedikit mengernyit pada wajah yang ditutupi cahaya keemasan, matanya bergerak ke bawah, dan dia melihat ke arah Murong Qian-Qian berada, saat tempat. Pada saat yang sama, Murong Qian-Qian di tanah juga dengan cepat bangkit, mengetuk tanah dengan ringan dengan jari kakinya yang ringan, dan dengan gerakan tubuhnya yang halus, dia terbang menuju Xiao Yan di langit. Mengaum, ditahan oleh Xiao Yan, ekspresi wajah Yan Shi juga sedikit berubah,
Tetapi segera dia melihat bahwa Xiao Yan tidak bergerak lagi, dan bahkan jika energi pertempuran di tubuhnya diaktifkan lagi, dia ingin keluar dari Xiao Yan, tangan. Membebaskan diri secara paksa. Melihat bahwa Yanxi masih ingin bergerak, Xiao Yan mendengus marah, meraih tangan kanan tubuh Yanxi dan menariknya kembali dengan kasar. Tubuh Yanxi langsung ditarik tak terkendali ke dalam kehampaan di depannya oleh Xiao Yan. Segera setelah itu, sebelum Yanxi sadar kembali, cengkeraman Xiao Yan di telapak tangan yang terakhir tiba-tiba dilepaskan, dan dia mengepalkan tangan saat dia mundur. Ketika Yanxi sadar kembali, tinju Xiao Yan itu telah mengenai Yanxi dengan kuat. Segera, darah yang mengalir di tubuh Yanxi juga terbang terbalik tak terkendali, dan aura seluruh orang juga turun dengan cepat, dan kemudian Yanxi, seperti dua sebelumnya, dengan kejam jatuh ke dalam hutan di bawah. Setelah itu, Murong Qianqian melompat ke udara dan datang ke depan Xiao Yan. Melihat bahwa Xiao Yan masih menerbangkan Yanxi, Murong Qianqian tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit, melengkungkan bibirnya, menatap Xiao Yan, dan berkata, "Bukankah aku sudah memberitahumu untuk menunggu, kenapa kamu tetap melakukannya?" Mendengar kata-kata yang sedikit mengeluh dari Murong Qianqian, Xiao Yan sedikit mengernyit. Menatap yang terakhir dengan mata gelap, dia berkata dengan suara yang dalam. "Dia telah melakukan sesuatu padaku, dan kamu masih membuatku menunggu. Apakah kamu ingin aku menunggu sampai dia membunuhku, dan kemudian aku akan melakukannya lagi?" Mendengar ini, gadis itu langsung terdiam. Kata-kata Xiao Yan benar, lagi pula Yanxi adalah orang yang bergerak lebih dulu. Tapi saat ini dia tidak bisa tidak menyalahkan Xiao Yan, ini mungkin tak tertahankan bagi siapapun. Mengutuk bibirnya dengan ringan, Murong Qianqian tidak punya pilihan selain mengalihkan pandangannya yang sedikit khawatir ke hutan di bawah. Setelah 3 konfrontasi sengit Xiao Yan dan Tianying, pada saat ini di hutan, sudah muncul ada beberapa lubang besar, dan 3 dari mereka berbaring di dalamnya. Jangan khawatir, mereka baik-baik saja. Kaisar setengah bintang 9 yang bermartabat, bagaimana bisa begitu mudah untuk dipecahkan? Seolah-olah dia bisa melihat kekhawatiran di hati gadis itu, Xiao Yan juga mengerti di dalam hatinya bahwa gadis di depannya mungkin berhubungan dengan ketiga pria ini. Kalau tidak dia tidak akan tinggal di sini setelah Xiao Yan mengingatkannya, apalagi berada di sini sekarang pada saat kritis itu, dia memanggil untuk menghentikan Xiao Yan. Mendengar kata-kata Xiao Yan, ekspresi wajah cantik gadis itu sedikit membaik. Dan kemudian dia berbalik, menatap Xiao Yan dari atas ke bawah, matanya yang indah penuh kemegahan. Melihat sorot mata gadis itu, Xiao Yan tidak bisa menahan bibirnya, dia bahkan bisa membayangkan apa yang akan dikatakan Murong Qianqian selanjutnya. "Xiao Yan, kamu benar-benar, hanya itu setengah kaisar bintang 5. Sebelum gadis itu selesai berbicara, Xiao Yan menyela kata-katanya. Xiao Yan tidak tahu seberapa banyak dia telah mendengarkan kata-kata seperti itu yang meragukan kekuatannya. Mungkinkah orang-orang ini menilai orang berdasarkan wilayah mereka? Mendengar kata-kata yang diucapkan dari mulut Xiao Yan, ekspresi wajah cantik gadis itu menjadi semakin mencurigakan, tetapi pada saat yang sama, ada pandangan ngeri yang mendalam di matanya yang indah. Kekuatan setengah kaisar bintang 5 telah menekan 3,5 kaisar bintang 9, rekor semacam ini bisa disebut menakutkan. Bahkan dengan pengalaman Murong Qianqian, catatan semacam ini belum pernah terdengar oleh sesepuh manapun di keluarga, apalagi buku-buku kuno itu. Namun, saat gadis itu hendak berbicara lagi, beberapa suara terkejut tiba-tiba terdengar dari langit di atas hutan pegunungan di bawah. "Nona, kenapa kamu di sini?" Ketika kata-kata itu datang, Murong Qianqian menoleh untuk melihat, sementara Xiao Yan menyipitkan matanya, dan berkata dalam hatinya, lalu dia tersenyum, dan perlahan-lahan menghilangkan tubuh kaca Vajra, dan tekanan luar biasa yang dilepaskan dari luar juga hancur, ke dalam tubuh. Sekarang hubungan antara gadis di depannya dan ketiga orang ini telah dikonfirmasi, Xiao Yan percaya bahwa tidak boleh ada lagi konflik di masa depan. Tentu saja, jika ada, Xiao Yan juga yakin bahwa dia dapat menangani dengan tenang, dengan 3 orang ini. Ternyata setengah kaisar bintang 4 yang kami selidiki adalah Anda, Nona. Aku belum melihatmu selama beberapa tahun. Aku tidak menyangka kekuatanmu, Nona, telah mencapai level seperti itu. Tes, kamu benar-benar membuat kami bertiga merasa malu. Begitu Xiao Yan mengalihkan pandangannya, dia melihat ketiganya dari Tianying saat ini. Setelah dipukul keras oleh Xiao Yan, ketiganya terluka,
terutama Xionggang, yang menanggung reinkarnasi Xiao Yan dari murka Buddha secara langsung. Pelindung batu tubuh tiba-tiba rusak, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Luka-luka itu dalam tubuhnya sudah cukup baginya untuk beristirahat sejenak. Mereka bertiga melangkah maju dan ketika mereka melihat Murong Qianqian di depan Xiao Yan, pertama-tama mereka menghela nafas di mulut mereka, lalu mengerutkan kening, dan melirik Xiao Yan di belakangnya dari waktu ke waktu, selalu dengan sentuhan kewaspadaan di warna mata mereka. "Nona, mengapa kamu bersamanya?" Setelah beberapa lama, Tianjing kembali ke keadaan normalnya, tetapi dengan ekspresi pucat di wajahnya, akhirnya mau tidak mau melihat Murong Qianqian di depannya, dan bertanya dengan suara rendah. Mendengar kata-kata di mulut Tianjing, Murong Qianqian melirik Xiao Yan yang berdiri di belakangnya, lalu menyeringai dan berkata, "Mengapa? Apakah kamu memiliki dendam terhadapnya?" Mendengar ini, Tianjing tercengang sejenak, lalu dia tertawa dan berkata, Ini, kebencian tidak terlalu diperhitungkan, tapi dia menghancurkan tembok timur, hampir menyebabkan gelombang dingin menyapu seluruh pegunungan Silin. Masalah ini terkait erat dengannya, Nona." Mendengar ini, ekspresi wajah kecil Murong Qianqian sedikit terkejut, lalu dia menoleh untuk melihat Xiao Yan, tembok timur hancur, bahkan dia tidak berani menganggap enteng masalah ini. Tapi apa yang Murong Qianqian tidak harapkan adalah bahwa dengan kekuatan Xiao Yan, dia mampu menghancurkan tembok gunung yang ditempa oleh 3,5 Kaisar Bintang 9. Sebagai setengah Kaisar Bintang 9, dia secara alami memiliki kemampuan untuk menghancurkan dinding pelana itu, jadi Murong Qianqian merasa lega. Mendengar apa yang dikatakan Tianjing, Xiao Yan juga mengerutkan kening. Dia merasa tidak berdaya di hatinya menuju jurang yang dalam itu. Satu-satunya hal yang bisa dia salahkan adalah bahwa arus dingin benar-benar menakutkan. Pada saat itu, Xiao Yan juga menghancurkan gletser di sana tadi, kemarahan, tapi siapa tahu itu akan membuat hal-hal seperti itu. Melihat tatapan Murong Qianqian, Xiao Yan tidak punya pilihan selain merentangkan tangannya tanpa daya. Melihat ini, yang terakhir tidak bisa membantu memutar matanya ke arah Xiao Yan, lalu mengalihkan pandangannya ke belakang, dan menatap Tianjing Tri lagi. Mengerutkan keningnya bibir dan tersenyum, berkata, "Memang, dia menghancurkan tembok timur. Ini memang peristiwa besar. Anda punya alasan untuk mengambil tindakan terhadapnya. Tapi, bagaimana dengan Nona Ben? Xiao Yan telah menyelamatkan nyawa Nona Ben beberapa kali. Meskipun tembok timur sangat penting, mungkinkah itu lebih penting dari nyawa Nona Ben?" Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.